Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Faransa. Saya akan menampilkan presentasi tentang dakwah masa Nabi dan dakwah pada masa Khalifah. Yang pertama, saya akan membahas tentang dakwah pada masa Nabi. Yang pertama yaitu periode Mekah. Ketika Allah SWT memilih Muhammad sebagai nabinya untuk memangku tugas risalah beliau di Baiat di Gua Hira, diperlakukan di atas pengawasannya, dididik yang sebaik-baiknya dan dibekali dengan yang membuatnya mampu memikul amanat penyampaian risalah dan membangun umat yang baik yang dipersiapkan untuk umat manusia seluruhnya. Yang harus didakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kenabiannya yaitu yang pertama yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Lalu yang ketiga yaitu kesucian jiwa. Dan yang keempat yaitu persaudaraan dan kesatuan. Nabi memulai dakwahnya sejak pengutusan beliau menjadi seorang rasul. Ketika itu wahyu datang kepada beliau dan Allah menurunkan firman-Nya pada surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Perencanaan dakwah Nabi di kota Mekah sejak kecil hingga diutusnya menjadi seorang rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan berada di kota Mekah. Maka itu beliau sangat mengenal kondisi sosial, politik dan karakter masyarakatnya, khususnya karakter para pembesar Quraisy yang tiada lain adalah paman-pamannya sendiri. Dengan segera Nabi memulai tugas dakwahnya dengan menyuruh Islam kepada kerabat dekat beliau. Lalu ketika fase ini dimulai, munculnya orang-orang yang memusuhi mengintimidasi beliau secara keji, terutama paman beliau sendiri, Abu Lahab. Ketika itu dia berkata, "Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami di sini hanya untuk ini?" katanya. Yang disebutkan dalam hadis, sebuah hadis. Lalu tidak sampai di situ saja, tekanan terus berlanjut dan semakin kuat terhadap Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib wafat dan disusul oleh al-Mu'minat Khadijah binti Khuwailid yang pada masa itu dikenal dengan al-Huzn, tahun kesedihan. Lalu kita masuk ke poin kedua yang tadi periode Mekah, dan sekarang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Mengenai dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Lalu yang kedua, yang tadi kan kita membahas tentang dakwah pada masa Nabi, dan sekarang kita membahas tentang dakwah masa Khalifah. Kekhalifahan para sahabat yang mendapat petunjuk mampu bertahan hingga 30 tahun sejak Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijriah hingga pembunuhan terhadap Imam Ali bin Abu Thalib tahun 40 Hijriah. Jadi dari 10 sampai 40 itu 30 tahun. Ini ada 4 khalifah yang bertugas, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat.
kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 8 hari. Lalu yang kedua yaitu kedudukannya diganti oleh Umar bin Khattab dan masa kekhalifahannya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 15 hari. Lalu kedudukan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan dan masa kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun kurang 10 hari. Lalu dilanjutkan oleh Imam Ali bin Abu Thalib dan masa kekhalifahannya berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 8 hari. Walau masa pemerintahannya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Bentuk gerakan tersebut ialah murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, Tulaiha al-Asad, dan al-Aswad al-Anasi dari Yaman. Kemudian muncul gerakan keengganan atau membangkang untuk membayar zakat karena mengikuti Malik ibnu Nawirah dari Bani Tamim. Selain menghadapi rongrongan dari dalam Islam sendiri, Abu Bakar juga melakukan ekspansi wilayah karena ekspansi wilayah keluar daerah, di antara hingga mencapai Basrah, Qatar, Kuwait, Irak, bahkan hingga daerah kekuasaan kekaisaran Romawi yang meliputi Mesir, Syria, dan Palestina. Lalu yang kedua yaitu dakwah pada masa Umar ibnu Khattab. Yang pertama, ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu penyempurnaan Fath Irak. Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Lalu yang kedua yaitu Iran. Lalu yang ketiga yaitu Syam dan Palestina. Dan yang keempat yaitu Yordania. Dan yang kelima yaitu Syria. Dan yang keenam yaitu Palestina. Dan yang ketujuh yaitu ekspedisi kawasan Maghribi. Kita masuk ke khalifah yang ketiga. Yang khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Melalui proses yang panjang, maka terpilihlah Utsman ibnu Affan sebagai khalifah. Pada masa khalifahannya berlangkah yang diambil ialah yang pertama, perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Lalu yang kedua itu sosial budaya. Sosial budaya membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota. Lalu yang ketiga itu penetapan Mushaf Utsmani. Lalu di sini umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh sahabat yang terkenal dari wilayah mereka. Lalu kita masuk ke pendakwah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa khalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian pada saat diangkat menjadi khalifah. Mewarisi kondisi yang sedang kacau, ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Lalu gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut, yaitu yang pertama, merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. Lalu yang kedua yaitu menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.